Jadi anak-anak kita belajar ya kalau prodinya A ya sama gitu ya lulusannya ya. Nanti kalau udah selesai dapat ijazah, dia seleksi masuk profesi mana ya. Nanti berapa persen kesesuaian dengan ini. Ya, kayak tadi ya misalnya sarjana kehutanan ya. Ternyata jadi presiden. Ini nggak masuk berarti, makanya nggak bisa dihitung ya kalau di sebelum PPKM ya. Nah kalau setelah MPKM kita punya mahasiswa, kemudian kita punya prodi yang sudah blended ya, karena kita sudah menerapkan MPKM, kemudian dengan magang, pertukaran atau SIB. Nah harapannya anak-anak kita ya berwarna keluarnya begitu ya, kemampuan kesiapan kerja dan bidang kerjanya dia bisa macam-macam. Kayak tadi kalau dia kebetulan sarjana kebetulan, tapi di sana ada kompetensi tentang leadership dan seterusnya, dan jadi presiden, kita bisa hitung sebagai IKU kita, gitu ya. Oke, itu prinsipnya ya. Ini penyusunan CPL ya. Saya kira banyak di materi ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ini ada pasti ada kebutuhan stakeholder. Nah, karena itu prinsip dasar penyusunan kurikulum selain KKN-UPE telah dievaluasi, dan satu lagi harus disusun melibatkan mitra. Kalau kurikulum itu masih Bapak Ibu dosen yang kerjakan sendiri, pasti tidak akan bisa kompatibel untuk mengerjakan MPKM. Karena ada pertentangan. Ya. Maunya dosen akan beda begitu ya. Nah ini saya baru merasakan ketika terjun langsung di dunia kerja. Ya, ini ya 3 prinsip yang pertama. Ya, saya lihat kan contohnya begini Bapak Ibu ya. Ini kalau ada mitra, dia akan memberikan masukan pada kita. Harusnya nih Pak, kalau prodi manajemen lulusan Bapak itu harus seperti ini bisanya. Karena mereka yang tahu, bukan kita. Ya, jadi mereka yang tahu nih Pak. Saya butuh anak-anak lulusan prodi manajemen seperti Pak. 1, bisa mengembangkan model bisnis e-commerce ya. 2, mampu membuat model bisnis digital Pak. 3, mampu merancang menjalankan model bisnis online Pak. Yang terakhir, mampu menciptakan peluang bisnis ya. Nah, kita prodi manajemen dapat ini di mana? Ya makanya kita punya MBKM. Kita kirim mereka di magang, kita buat pertukaran dengan jurusan IT, kita mungkin bikin SIP dan seterusnya. Jadi, ini nanti kita butuh nih berarti mata kuliah inovasi dan pengembangan bisnis. Ini kan general. Nah, dapatnya di mana? Anak-anak suruh magang, kita cari mitra yang relevan dengan bidang misalnya pengembangan literasi digital, maka kita bikin MOU, maka anak-anak akan makin di sana, dan kurikulumnya kita tentukan sama-sama dengan mitra tadi. Ya. Itu ya prinsipnya ya, yang ketiga ya. Oke, prinsip yang keempat yaitu kita bentuk mata kuliahnya ya. Jadi kalau sudah tentukan CPL-nya, kemudian kita bentuk mata kuliahnya ya. Jadi ini saya kira pelajaran yang sering Bapak dapat ya kalau bikin kurikulum ya. Saya skip aja ya. Jadi dari di sini CPL-nya nanti ini dibebankan di mata kuliah yang mana gitu ya. Oke, nanti sehingga ini berapa contoh best practice ya. Kalau di ITS ya, ini saya ambil dari ITS ya. Ada pembentukan mata kuliah inti sama mata kuliah non inti ya. Nah, mata kuliah inti ini diletakkan misalnya di semester mungkin 6 ke atas ya, atau di sebelum 6 ya. Jadi anak-anak harus menguasai ini, tidak boleh diganggu gugat. Ya. Jumlahnya misalnya 75%. Jangan sampai tidak lulus ya, dan harus ditempuh dulu. Nah, sementara yang non inti ini bisa dipakai nanti untuk kegiatan MBKM-nya. Sehingga kalau tadi misalnya kegiatan MBKM tidak sesuai, nah itu nanti tidak bisa dikonversi. Kalau mata kuliah non inti itu CPL-nya kita bisa buat sangat bebas sekali. Oke, ini keterangannya tadi ya. Di UGM ini Bapak Ibu ya.
pembentukan kurikulumnya, yaitu 70% itu mata kuliah inti yang sama tadi ya. Kalau ITS 75 ya. Ini tergantung dari kampusnya ya. Kalau kampus teknik institut itu biasanya ingin mahasiswa menguasai ya. Jadi biasanya kurikulum intinya 75% sampai 80% ya. Yang sisanya di MBKM kan boleh ya. Kemudian ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan ada mata kuliah yang istilahnya nanti tadi lintas disiplin. Yang ini nanti bisa dibuat sebagai MBKM. Ya. Jadi ini seperti ini ya. Contoh yang lain misalnya di IPB, hampir sama juga. Dia punya mata kuliah apa itu Common Core Course ya atau kemampuan umum ya, kemudian dasar dan apa mendalam dari khusus dari prodi itu. Nah ini mata kuliah inti. Ya. Nah kalau di IPB ada tugas akhir, capstone project, KKN, magang, enrichment khusus atau pengayaan, ini dijadikan MBKM. Ya. Oke, ini contoh struktur dari MBKM di IPB ya. Jadi mereka membuat pada bagian ini sebagai kemungkinan untuk pertukaran pelajar atau MBKM ya. Oke, ini contoh yang mungkin yang sederhana ya. Nah, contoh yang lain Bapak Ibu ya, ini saya sharing best practice ya, yang saya pelajari dari berbagai kampus dan diskusi dengan teman-teman yang lain yang ada di kampus ya. Sehingga Bapak Ibu tinggal terima, oh ini berapa praktis ya. Contohnya begini ya, kita tentukan nih, ada kurikulum, mata kuliah yang nanti domainnya nasional, domainnya adalah, contohnya ya, ini membangun karakter bangsa dan WNI. Contohnya domain nasional ada agama, bahasa Indonesia, keluarga negara, Pancasila. Ada juga mata kuliah yang bercirikan kampus kita. Nah, jadi baik ciri individual atau kelembagaan. Ya. Contohnya misalnya nanti mata kuliah wajib kampus ya. Kemudian ada juga mata kuliah nanti yang sebarannya itu sangat dibutuhkan untuk membentuk CPL. Ya. Jadi misalnya ya pembentukan kemampuan keahlian, kemudian pengembangan skill tertentu. Ya, kalau misalnya anak-anak di bidang teknik mesin ya, ya ada beberapa skill set yang memang harus dia pelajari di prodi itu. Kemudian ada pilihan dan yang terakhir berikutnya adalah magang atau mungkin juga tugas akhir. Nah di universitas ini dikembangkan juga mata kuliah pilihan yang itu bisa dipakai atau diambil prodi yang lain. Ya, kan ada ya mata kuliah yang bisa diambil prodi yang lain, fisika, matematika, kalkulus atau apalah, kewirausahaan atau kapita selekta yang di beberapa prodi juga sama. Nah itu sebaiknya dibuat terblok ya. Atau prodi-prodi bisa mengirimkan mata kuliah yang bisa diambil oleh prodi yang lain. Sementara yang di sini mungkin kita bisa tempatkan program MBKM Dikti ya, SIP atau apa kasusnya. Nah, sehingga untuk pemilihan MBKM-nya hanya dilakukan ini. Perhatikan, kita tetap memproteksi mata kuliah yang keahlian tidak akan boleh digunakan untuk MBKM. Yang digunakan MBKM seperti ini. Nah, ini ya. Tadi contoh mata kuliah sudah disebutkan di MBKM-nya. Oke, ya kira-kira begitu ya. Atau ada juga yang seperti ini ya. Nih. Ya. Jadi tujuannya Bapak Ibu dengan arrangement seperti ini agar kalau misalnya anak-anak itu mengambil katakanlah kegiatan MBKM yang temanya itu relevansinya sangat jauh dengan misalnya core prodi kita, maka itu harusnya tetap bisa direkognisi atau dikonversi nantinya menjadi nilai mata kuliah. Kalau tidak, ya kasihan mahasiswa kita, nanti dia akan tidak lulus. Nah satu sisi juga kalau diberikan seperti aja mungkin kita tidak ya. Maka kita perlu membuat mata kuliah yang kalau bisa bukan core prodi ya gitu ya.
seperti ada program ISMA ya, International Student Mobility Exchange ya. Itu kan mereka belajar di luar negeri ya. Program ISMA itu banyaknya program seni ya. Kalau kita teknik mesin itu kan nggak bisa dikonversi ya, maka kita cari buat mata kuliah yang kalau bahasanya kita palu gada ya, apa yang lu minta gua ada ya gitu ya. Oke, dari situ kita punya lagi prinsip ya, setelah KNBE harus dievaluasi, dikerjakan dengan mitra. Satu lagi Bapak Ibu ya, harus mampu merekognisi kredit aktivitas BKP. Ya, ini penting ya. Kalau tidak nanti mahasiswa akan rugi. Ya. Baik, berikutnya kalau sudah tahap 3 kita nyusun mata kuliah ya, strukturnya ya. Oke. Nah, yang penting ini disusun lebih detail ya. Ya misalnya nanti MBKM apa mata kuliah yang bisa di alternatif tadi ya untuk rekognisi, kemudian apa CPL-nya, kemudian asesmennya bagaimana atau cara apa kita mengevaluasi ini didetailkan ya, detailkan semuanya ya sampai nanti artinya yang prinsip terakhir kegiatannya itu tadi harus tertuang dalam RPS ya. Jadi tadi kalau kita punya pertanyaan, prodi harus membuat kurikulum baru dan seterusnya. Harapannya dengan prinsip ini maka tidak perlu selama sudah KN dan OB. Jadi yang mungkin perlu disesuaikan ya. Kemudian berikutnya kualitasnya mutu pembelajaran tidak tersandar. Kalau kita melakukan evaluasi JPL, kemudian kita melibatkan para mitra, pasti dosennya juga akan ikut meningkat harapannya gitu ya. Jadi tidak hanya juga outputnya, tapi dosen juga akan meningkat ya. Kalau mampu merekognisi kredit ini, pasti ini bisa akan direkognisi dan BKM ini tidak bisa diakui, ini bisa diakui. Dan yang paling penting adalah mahasiswa peserta ya tidak akan telat kalau kita merekognisi ya sama juga ini ya, sehingga yang ini tadi ya tercapai ya gambar kita yang awal tadi ya. Oke, ini yang tadi ya. Nah ini bagaimana diisi akad kami ya, diisi akad kami ini kita ada manajemen mata kuliah ya, kita masukkan tadi mata kuliah yang tadi sudah susun ya, kita susun dengan prinsip 5 tadi ya, RPS-nya juga, kemudian ini nanti masing-masing RPS apa, kemudian kesesuaian dengan kegiatan MBKM apa. Kalau magang ini sesuai dengan di mana ya. Sehingga nanti di sini pada saat logbook pencatatan kegiatan. Jadi mahasiswa walaupun tidak di kampus, mereka dituntut tetap melaporkan kan gitu ya. Nanti di sini akan dinilai apakah memang sesuai dengan JPL-nya ya. Ada dokumen yang di-upload juga ya, mungkin proposalnya atau apapun ya. Ya, jadi begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Kalau itu tadi adalah strategi membangun kurikulumnya. Oke. Yang kedua, strategi MBKM setelah kurikulum adalah pembelajarannya. Ya. Oke, pembelajarannya ya ini saya highlight ya. Perguruan tinggi dituntut merancang. Jadi kata kuncinya saya bilang tadi, kita yang proaktif dulu bukan mahasiswa. Ya. Kita ingat hak belajar 3 semester kan begitu ya di prodi apa itu luar luar prodi sama PT-nya atau luar prodi luar PT atau di institusi lain ya. Jadi beberapa berbasis ya. Nah, bisa dengan 8 atau tidak ya. Atau juga ada yang kampus membuat MBKM-nya ada yang dibawa ke Mendikbud, ada yang mandiri. Contohnya mandiri itu rekognisi prestasi mahasiswa yang tadi ya. Jadi kalau dia juara olimpiade bisa direkognisi menjadi misalnya skripsi, makanya anaknya tidak perlu skripsi, cukup publikasi internasional gitu ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya, pemilihan kegiatan ini menentukan. Kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada sumber dayanya, tidak ada ini, tidak perlu semuanya, bikin aja ya. Kalau misalnya ada proyek kemanusiaan bencana, kalau nggak ada bencana ya nggak usah bikin bencana ya.
Biar ada MKM bencana, Pak. Kita bikin bencana alam di sini. Waduh, gara-gara Pak Yudi. Oke, ini kalau di sistem kami ya, jadi setiap yang diajukan itu harus ada buktinya. Jadi mahasiswa tidak asal-asalan. Jadi pengajuan katakanlah kegiatan magang bisa dari dosen atau bisa dari mahasiswa. Tapi mahasiswa punya buktinya, diupload ya, flyernya, kemudian alamat websitenya dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti ini adalah beberapa kegiatan yang nanti bisa dikelola. Ya. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya? Kalau tadi kan 3 semester ya, bentuknya bisa begini Bapak Ibu ya, 5 semester di kampus sendiri, di prodi sendiri, atau di prodi dan hasilnya. Silakan memilih pola yang mana yang paling cocok dengan prodi Bapak Ibu sekalian. Misalnya nih, ada prodi hukum yang mereka pengen anak-anaknya punya pembelajaran di luar, maka mungkin dia akan mengambil ini 5, 1, 2 atau 503. Karena misalnya anak-anak hukum biar punya pengalaman sidang, maka dia kan harus sidang ya, atau harus jadi kriminal atau melanggar dulu baru disidang ya. Ya enggak lah, maksudnya mereka harus punya pembelajaran di luar ya. Nah, ada nih best practice di UGM. Karena UGM ini sangat protektif terhadap mahasiswanya. Mereka hanya mengizinkan di semester 78 ya. Sorry ya. Jadi mereka set untuk 78. Jadi ini 78 ya untuk pembelajaran magang ya. Ada juga yang seperti ini Bapak Ibu ya. Macam-macam ya. Ada yang seperti ini. 456 ya, karena mereka pengen pada saat balik kampus itu program skripsi ya. Silakan diambil yang mana yang paling cocok untuk prodinya. Ini adalah alternatif ya. Yang terbaik itu Bapak Ibu yang paling tahu sendiri. Ya, kalau misalnya punya semester antara juga bisa dirancang seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ambil dari berbagai macam apa itu diskusi dengan teman-teman MPKM ya. Ya, oke, ini banyak sekali nanti yang bisa digunakan Bapak Ibu ya. Nah, yang paling penting adalah sebelum itu bisa dilakukan ya, Bapak Ibu harus satu punya aturannya. Ini wajib. Buku panduan tentang pelaksanaan PKM harus ada dan jika perlu disertai dengan SK Rektor ya. Oke. Oke, ini ya contohnya ya. Ini apa yang dilakukan prodi, mereka menentukan BKP apa aja yang boleh ya dan seterusnya ya. Apa saja yang di-endorse ya atau yang mau dibuat, ini wewenangnya prodi. Jadi harus dari kita, jangan dari mahasiswa ya. Oke, contohnya ini ya. Oke, saya skip aja ini peran dosen harus bagaimana ya. Nih. Nah, peran dosen sebagai penilai dan seterusnya ya. Makanya dari sini harapannya dosennya jadi lebih berkualitas ya. Seperti saya ikut MPKM ini. Jadi paham begini ya. Dulu nggak paham ya. Nah, ini kalau dari mahasiswa mengajukan, mungkin dia mengajukan satu topik magang ya. Nanti diajukan di sistem, nanti kalau tidak cocok kita tolak. Kalau cocok ya dia menjalankan alur ini ya. Oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu dari pembelajarannya. Kalau yang terakhir sih dari hasil belajar ya konversi ya. Kalau udah selesai ya bisa pakai ini ya, freeform, apa itu structure sama blended ya. Saya kira ini sudah sering didapat ya kalau masalah ini alternatifnya ya. Ini berapa contoh-contohnya kalau untuk teknik apa konversi atau rekognisi ya. Saya kira itu sebaiknya mungkin kita diskusi atau kalau sudah mengerti kita bisa akhiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Wahyudi Agustiono Prihadi. Selanjutnya sesi diskusi. Mangga Bapak Ibu barangkali mau menanyakan apa yang belum mengerti, dipersilahkan.
Mohon bertanya Bapak Dr. Yasin, suara jelas tidak? Bapak. Coba sebentar Pak, saya buka profil Sevima dulu Pak. Untuk Pak Dr. Yasin atau Pak Wahyudi, mohon diinfokan Pak, barangkali ada semacam informasi agar bisa mengkoneksikan antara sistem kami dengan feeder yang baru ini Pak, Neo Feeder. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak. Di kampus sistemnya pakai apa Pak, si akademiknya? Si akadnya pakai build up sendiri Pak. Oh, build up sendiri ya? Iya Pak. Kalau build up sendiri, dari PDDikti itu kan ada Neofeeder ya. Jadi Neofeeder ya, itu mereka mengizinkan kampus-kampus yang punya siakat untuk membangun middleware. Middleware itu perantara yang bisa mensinkronkan data di siakat masing-masing, apapun platformnya, sehingga bisa masuk ya. Nah, memang itu kalau ini harus develop atau bikin ya. Namun di kami di di Sevima, jadi di siakat kami yang tadi mungkin sudah saya sharing ya. Jadi mohon maaf ini karena pertanyaan, saya jawab sambil jualan. Salah sendiri ngundang Sevima. Ya, ini arsitektur dari siakat cloud kami yang bisa berkomunikasi secara seamless. Seamless itu tidak pakai klik macam-macam ya. Jadi kita punya siakat, di sini adalah usernya. Nah, di dalam siakat itu ada modul namanya co-feeder ya. Nah, ini nanti akan mensinkronkan data si akademik baik yang diperoleh dari MBKM juga dengan namanya Neofeeder. Jadi Neofeeder ini yang dia berkomunikasi dengan berbagai macam siakat di seluruh dunia, seluruh Indonesia maksudnya ya, apapun yang bikin, nanti akan sinkron ke sini. Nah, punya kami ini sudah bisa istilahnya berkomunikasi dengan Neofeeder ini. Jadi dia akan bisa melihat data yang di PDDikti sini. Kalau misalnya tidak balance dengan siakat ini, maka diberikan notifikasi sehingga sebelum dikirim ke feeder sini maka akan valid begitu ya. Nah, efeknya adalah ketika misalnya BKD, MBKM, SIMLIP Tapmas itu tidak cocok, nanti akan berpengaruh pada Serdos Bapak Ibu sekalian. Kan gitu ya. Apalagi nanti sudah masuk akreditasi ya, karena kebetulan saya juga sebagai asesor data kuantitatif akan kami cek dari PDDikti. Kalau misalnya rasio DTPS DTPR itu tidak cocok dengan PDDikti, maka acuan kami adalah dari PDDikti, maka ini harus valid ya. Bahkan misalnya Bapak Ibu ya, ada data email mahasiswa yang tidak cocok, maka mahasiswa itu kalau nggak tahu emailnya yang ada di PDDikti ini, dia nggak bisa daftar peserta MBKM karena website MBKM hanya menerima user account mahasiswa itu untuk email yang terdaftar di PDDikti ini. Kalau dulu nggak diisi, kalau dulu siakatnya nggak ada isian untuk email atau diisi oleh admin ya, kebetulan adminnya udah nggak ada, nah itu repot lagi nantinya. Jadi ini Bapak yang kami punya terkait dengan PDDikti ya. Insya Allah bulan Oktober bulan depannya kami akan mengadakan BIMTEK tentang pelaporan ini ya. Monggo kalau dari Brebes mau hadir,
kontak saya sebagai koordinator untuk siakat ini, untuk hadir nggak apa-apa, untuk melihat ya kita ada 150 kampus yang akan kami undang. Karena sebelumnya kita sudah di Makassar, Bandung, dan di Jakarta. Nah, untuk menghadapi periode pelaporan Oktober, maka kami mengadakan BIMTEK. Biasanya begitu ya, kita mendampingi para mitra kami, memastikan bahwa pelaporan itu tepat, valid, dan lengkap. Ya, begitu Pak. Ini yang dapat kami promosikan. Oke, monggo kalau ada lagi pertanyaan. Ya. Enggak, barangkali ada yang mau kembali. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak. Baik Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf nama dan dari prodi mana. Baik, terima kasih. Saya Dedi Romli dari PGSD, prodi PGSD. Baik, Bapak. Ini kan di kampus kami kan kampus Universitas Madi Setiabudi Pak ya. Kami juga di sini ada visi misi dari universitas. Lah, kemudian tadi Bapak menyebutkan bahwa kalau di UGM itu kan ada ke-UGM-an gitu Pak ya. Betul. Berarti apakah kami juga harus memunculkan mata kuliah yang misalnya sifatnya kemuhadian, apa mata kuliah yang langsung ke visi misi itu Pak? Ya, misalnya di situ ada entrepreneur dan kearifan lokal gitu misalnya. Iya, betul. Ya. Kemudian yang kedua, punten Pak, ada 2 pertanyaan. Ya, mangga. Yang kedua, justru tadi yang terlewat itu sistem konversi atau rekognisi Pak. Jujur di sini masih banyak yang masih bingung. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Baik, yang pertama terkait dengan tadi ya, visi misi dan mata kuliah mencirikan institusi atau kampus ya. Kalau di UGM ada ke-UGM. Kalau di teman-teman UPN yang saya sering diskusi, mereka bilang bela negara. Kalau di Muhammadiyah ada ke Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, kalau di kampus ini bagaimana Pak? Monggo silahkan ide-ide tentang atau muatan lokal, tadi kearifan lokal, atau bahkan ide dari founding fathers dari kampus ini bisa diadopsi menjadi tadi konten-konten Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu dari mungkin pasti punya lah digali apa itu bisa bentuknya dalam bentuk soft skill, hard skill, atau misalnya dalam bentuk sebuah pemikiran nilai atau apa ya. Seperti Ki Hajar Dewantoro punya pemikiran apa itu kan khas ya. Nah, founding father dari kampus itu apa sih yang mereka punya value atau statutanya apa, atau bisa dilihat asbabul nuzul apa dulu sebabnya ini kampus ini berada, apakah karena kampus ini berada untuk menjawab misalnya nih banyak anak-anak perempuan yang nggak sekolah, nggak kuliah, atau dulu berada karena misalnya banyak konglomerasi atau apa. Nah, itu bisa nanti menjadi pencirinya, sehingga nanti bisa jadi muncul kampus-kampus, kampus teknopreneur, kampus yang apa yang namanya itu yang punya branding. Itu bagus dan itu untuk membuat branding Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikutnya tadi tentang konversi. Ini yang maha penting yang harus saya bikin kita selamat ya. Ya tadi saya lupa untuk menampilkan slide untuk ini ya, konversi ya. Tapi saya tunjukkan saja bagaimana fitur di siakat kami ya nanti untuk konversi. Oke, saya izin saya login ya. Saya belum tampilkan di di presentasi ya. Tapi ini kira-kira model konversinya ya. Jadi nanti mahasiswa setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, nah, tapi sebelumnya setiap mata kuliah yang dia ambilkan tadi asumsinya sudah ada kesamaannya ya. Nah, mahasiswa yang pertama setiap minggu nanti dia akan mengisi log ya, dia akan ngisi sini ya.
minggu pertama dia ngisi apa, bla bla bla, belajar apa dan seterusnya. Nanti di sini ada kita hubungkan dengan CPMK yang tadi menjadi pair-nya. Ya, oke, minggu 1 ternyata cocok dengan CPMK 1 centang, ya. Kemudian minggu kedua dan sampai minggu terakhir ya, dia akan ini kita pastikan cocok dengan CPMK yang dibebankan di mata kuliah ini. Kalau nah nanti kan kita juga punya tadi ya di RPS tadi ya, saya bilang ada rubrik penilaian juga. Nah nanti kita bikin penilaian atau rubrik ya. Jadi kalau misalnya kesesuaian CPMK dengan aktivitas log mingguan itu lebih besar dari 80%, dia nilainya adalah A, di bawah itu dan seterusnya. Nah, jadi setelah kegiatan belajar dengan sistem ini nanti otomatis langsung diberikan nilai rekomendasi itu, ditambah mungkin kalau ada nilai yang didapat dari lapangan. Kita bisa combine-kan atau bagaimana terserah dari kita. Nah, setelah masuk nilai, sudah otomatis akan termasukkan di mata kuliah tadi yang menjadi pasangannya. Jadi kalau dengan yang kami bangun ini Bapak Ibu ya, maka tidak perlu lagi memilih konversinya, sudah ditentukan di awal. Jadi ketika mahasiswa itu memilih satu program MBKM, nanti dari program itu kita breakdown ini cocoknya dengan mata kuliah apa. Jadi ketika operasional pelaksanaan itu tinggal mencatat saja apa dilakukan, cocok dan seterusnya, kita centang, tinggal nilai selesai, sudah masuk secara otomatis pada mata kuliah yang menjadi padanannya tadi. Ya, begitu Pak teknisnya yang kami susun ya. Kalau memang aturannya sih ya bisa free form, bisa ini juga ya. Tapi kalau dari kami kita pastikan dulu di awal sebelum perkuliahan atau kegiatan MBKM itu kita sepakati dulu. Bahkan misalnya nih, ketika dia memilih satu bentuk MBKM, bisa jadi dia tidak diakui 2 bulan SKS karena kebetulan yang dipelajari di sana itu tidak semuanya cocok dengan CPL kita. Dan itu misalnya cuma diakui 16 SKS, ya kita sampaikan seperti ini boleh, ya, oke nggak apa-apa. Atau bahkan bisa jadi melebihi Pak, melebihi 20 SKS, ya. Karena di sana mereka mengikuti sertifikasi, ya seperti yang saya lakukan di SIB punya saya. Itu kita ada sertifikasi dengan AWS, ya Amazon Web Services. Anak-anak bisa mengikuti sertifikasi levelnya baru Foundation. Nah, itu karena melebihi CPL, maka kita bisa catatkan dalam bentuk SKPI. Jadi mahasiswa nanti punya surat keterangan pendamping ijazah yang lebih keren lah ya. Kan dia dapat pengalaman belajar dan ada sertifikasi dari Amazon dan itu akan berguna ketika mereka gunakan untuk bekerja. Begitu ya. Begitu Pak kira-kira jawaban dari saya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mangga Bapak Ibu, barangkali untuk para kaprodi silahkan. Pada dekan, mangga. Mangga Bapak Ibu. Salam kenal Pak Yudi. Salam kenal Pak Rektor. Yeah. Mangga Pak Rektor. Keren ya, materinya kayaknya pernah kita ketemu, saya lupa di mana, nggak asing aja. Saya lupa nih, nggak asing aja. Kayaknya di pertemuan di asosiasi IT itu loh, Prof Ucok kayaknya, lupa saya. Oh iya.
Soalnya orang-orang IT, kalau nggak salah Bapak basicnya IT ya Pak? Ya, betul Pak. Iya. Kalau nggak salah di asosiasi Pak Zainal Sibuan dulu. Iya. Saya lupa lah. Kayaknya nggak asing soalnya. Baik. Keren tadi paparannya. Terima kasih, keren. Ini buat pembelajaran teman-teman semua. Saya appreciate sekali. Terima kasih Pak Rektor. Perguruan tinggi kami itu baru 10 tahun, nanti 2 Oktober. Ya, kami terus coba melakukan perbaikan dan ya memang teman-teman kami itu dosen-dosen yang memang di bawah umur 40 ya, banyak yang hampir 70% Pak. Jadi milenial ya kalau bisa bilang generasi yang waktunya milenial kemarin. Yang kedua, teman-teman sudah juga dapat, biasa kan kita juga sering mengadakan begitu MBKM, Mas Menteri memimpin, keluarlah MBKM, luar biasa, bagi perguruan tinggi yang baru kami saat ini menginjak 10 tahun tuh, wow, kita baru melakukan KKNI, kita melakukan segala macam, muncul lagi baru soal luar biasa, tapi semangat effortnya kita nggak kenal menyerah, ya tetap kan baiknya by regulasi Kemendikbud. Banyak perguruan tinggi yang tadi paparannya itu saya mengerti sekali, banyak perguruan tinggi yang jujurnya secara kurikulum keren. Pasti mereka juga ujungnya nanti bicara outcome. Tadi Bapak bicara tentang outcome dan research study. Karena banyak perguruan tinggi saat ini adalah mereka cuma menciptakan dan kurang aktif di dunia kerja, dunia industri. Nah, akhirnya ada ketimpangan di situ. Banyak teman-teman perguruan tinggi itu mereka hanya berpikir tentang ya sudah, saya ciptakan aja nih, dipakai apa enggak ya itu tergantung individu masing-masing gitu loh, mahasiswa. Nah, akhirnya ada pemisah yang luar biasa antara akademisi dan praktisi. Luar biasa nih, dan Mas Menteri ingin mempersatukan itu nih, pemisah tadi lewat MBKM ini gitu loh, dengan 8 IQ, indeks kinerja utama ini. Nggak gampang, mindsetnya keren, tapi implementasi itu nggak mudah. Karena regulasi itu juga dari teman-teman Kemendikbud juga berpikir, jangankan Kemendikbud ya, di kami aja terseok-seok apalagi Kemendikbud kan gitu, logikanya kan begitu. Karena ini nggak mudah, dan ini jujur jurangnya udah terlalu dalam, pemisahnya udah terlalu dalam antara akademisi dan praktisi. Makanya dasar inilah Mas Menteri, orang selalu bilang teori prakteknya nggak gitu. Mas Menteri nggak mau kayak gitu. Mereka ingin mempersatukan. Apa sih yang diinginkan oleh praktisi yang nanti di-create oleh akademisi, gitu loh. Luar biasa effortnya, jujur. Mungkin teman-teman kami pun juga sama berpikir ini gimana sih nih, gitu kan? Karena jujur ini yang membuat luar biasa pro dan kontranya, karena secara skemanya keren, tapi implementasinya gitu. Karena MBKM itu nggak semudah yang kita lakukan, kita omongkan, karena untuk mencari praktisi itu nggak mudah. Yang mau perusahaan bergabung dengan akademisi itu luar biasa sulitnya, karena mereka sudah membentuk
yang paling so simpelnya adalah gini. Mereka sudah ada standarisasi di perusahaan masing-masing dan mereka mungkin sudah membuat yang namanya uji kompetensi di perusahaannya masing-masing, gitu loh. Yang dimana aku nggak butuh yang namanya perguruan tinggi, aku punya kompetensinya ku sendiri, gitu loh. Nah, itu kan yang kadang kita nggak bisa habis mengerti. Nah, cuma di perguruan tinggi kenanya itu di regulasi. Salah satunya regulasi adalah SPME, akreditasi. Itu terkadang gitu. Oke lah kalau perguruan tinggi skalanya Undip, skalanya UGM, skalanya UI yang jejaringnya luar biasa. Kita nggak sadar nih bahwa jejaringnya yang sekolah STIE, Poltek yang apalagi di daerah, yang apalagi di Papua yang perusahaannya tuh, so kita bisa lihat lah mana ada yang misalnya kayak Freeport mau kerja sama perguruan tinggi yang luar biasa, yang perguruan tinggi kecil pasti nothing buat mereka. Dasar maksud saya adalah ini pembelajaran untuk kita semua, untuk peningkatan kualitas mutu untuk 2045 kita unggul. Tetapi kita sadar nih, harus ada pemahaman bersama bahwa yang paling sulit adalah bukan di kita. Yang paling sulit bagaimana menyatukan praktisi dan akademisi. Itu nggak mudah, karena biasanya standarisasi mereka itu sudah tinggi. Gitu. Kita sudah kayak ini, belum tentu. Karena mereka sudah biasanya, perusahaan kayak bank-bank itu, sekarang Mandiri sudah punya sekolahnya Bank Mandiri loh. Sudah punya standarisasi untuk kompetensinya mereka loh. Untuk kenaikan bank aja, misalnya dia dari direktur buat jurnal, mereka sudah buat loh. Skala jurnal internasional, standar mereka. Karena mereka juga harus membuat misalnya. Saya taunya itu. Nah itu. Buat teman-teman nih di prodi, di fakultas, cara seperti apa untuk memasuk ke dunia praktisi, karena tuh nggak mudah. Sangat sulit. Gitu. Dari 8 standar ikut tadi. Karena jangan jauh-jauh deh, kita ke desa deh, kita pengen tahu dong Pak, kita minta RAPBDes. Karena itu kan acuannya untuk bagaimana planning desa setahun ini. Apa yang terjadi? Banyak desa, oh nanti ujungnya ini, kamu cuma pengen tahu, karena kan sudah ketakutan dulu. Gitu, udah worry dulu gitu loh. Karena acuannya kemarin kita terjunin mahasiswa ke desa. Standarnya gimana? Untuk pengen tahu apa sih yang diinginkan mereka. Misalnya kita penelitian, kan acuannya rancangan RAPBDes kalau nggak salah. Ada rancangan desa. Kan proyek 5 tahunnya gimana? Berarti kan standar setahun, 2 tahun. Logikanya mahasiswa sudah terbiasa akan itu. Tapi yang terjadi sudah. Jadi edukasi tidak hanya di perguruan tinggi. Edukasi juga harus masuk. Karena gini, Kemendikbudnya oke, Pak. Kementerian Perindustrian Perdagangan belum tentu sama. Kemensos belum tentu sama, Pak. Kadang kitanya oke nih, Pak. Begitu kita ke lapangan, ternyata orang Kementerian Perindustrian Perdagangan, aku nggak dikasih tahu sih. Aku nggak ngerti tuh MPKM apa. Itu yang sering terjadi. Gitu dari saya, ini untuk bagaimana membuka kacamata teman-teman kita semua di Universitas Muhammad Setiabudi khususnya untuk bagaimana meng-create tadi. Karena kan pastilah KKN tadi ada tematik, ada masuk di dunia audisi, dunia usaha. Karena kan nggak mudah untuk seorang praktisi dia bisa welcome karena sudah jurangnya luar biasa. Gitu Pak, terima kasih, salam kenal, semangat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih insight-nya Pak. Ya, memang ini yang realita ya.
Dan saya kira kita juga perlu pertama apresiasi dari kementerian sudah membuat MPKM ini yang mencoba tidak menambah jurang itu semakin lebar. Begitu ya. Itu sih dengan mendekatkan mahasiswa dengan budi dan mengajak praktisi dan mitra ini. Nah, kebetulan saya juga asesor di apa itu praktisi mengajar web ya. Nah, ini barangkali bisa ditempuh untuk di Universitas Muhadi ya. Jadi teman-teman prodi bisa mendaftar ini, mengajukan ini, praktisi mengajar di kelasnya. Nanti silakan gabung sebagai dosen, nanti masukkan proposalnya. Jadi RPS-nya yang nanti dinilai. Nah, di sini sudah terdapat kumpulan praktisi yang mereka menyediakan diri untuk mengajar di kampus-kampus. Dananya dari mana, Pak? Dibayari oleh LPDP. Jadi gajinya praktisi yang mengajar ke nanti kelasnya Bapak Ibu, LPDP akan membayari. Nah, itu nanti ada 2 skema. Skema pertama, skema pendek, artinya mereka cuma mengajar 1-4 pertemuan. Nah, kalau yang kedua, skema intensif. Mereka nanti kita libatkan dalam membuat tadi ya, rancangan pembelajaran sampai evaluasinya. Jadi mereka bisa ikut juga mengevaluasi adik-adik mahasiswa kita. Jadi mereka bisa sampai 12 pertemuan dan mix dengan kita, bergantian dengan kita itu ya. Ini bisa digunakan dan ini sudah banyak praktisi yang tergabung di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya. Nanti kalau butuh ini sudah lengkap untuk kalau kita dosen, kita mau mengajukan kelas kita boleh nanti ya. Jadi kita bisa mengundang praktisi ke kelas kita ya. Atau kita punya rekomendasi praktisi ini, misalnya kebetulan Pak Bobi ini sering penelitian tentang UMKM ya, misalnya undang Sandiaga Uno gitu ya, yang apa-apa dimasukkan aja nanti sini ya, CV-nya dan seterusnya itu bisa kalau disetujui sesuai dengan RPS-nya pasti akan didanai Pak. Ini semoga nanti bisa menjadi salah satu jembatan kecil, walaupun kecil tapi kalau banyak yang pakai, insya Allah akan berdampak. Tapi saya secara umum sepakat dengan Pak Robi tadi ya. Jadi itu memang kondisi kita dan saya sangat bersyukur dengan MPKM ya, tidak menambah jurang semakin lebar dan semoga ini menjadi kita bisa optimalkan. Tadi dibilang kalau mungkin dari kita kampus, insya Allah kita lebih agile, fleksibel untuk berubah, menyesuaikan. Tapi yang membawa industri yang mungkin sudah mapan, sudah zona nyaman, punya institusi, punya corporate culture. Kita juga punya mitra atau klien yang berbasis seperti itu. Ada perbankan, ada kampus-kampus seperti di bawah perusahaan-perusahaan besar ya, yang mereka menetapkan core value-nya sesuai dengan mereka dan tidak membutuhkan lagi akademisi ya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sharing. Terima kasih, saya mohon izin. Terima kasih Pak Yudi. Ya Pak Robi, monggo nanti kalau pas kita BIMTEK ke Jogja, kalau sempat silakan hadir nih. Oke, matur suwun. Sami. Izin. Baik, saya kembali ke moderator. Mangga Bapak Ibu, masih dibuka sesi diskusi. Barangkali mau menanyakan kepada Bapak Wahyudi, dipersilakan. Udah boleh ditutup aja Pak.
Ya, sesi pertanyaan sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi dan kepada para Bapak dan para Ibu dimohon membuka layarnya. Ada sesi foto bersama. Mangga. Pak Gufron, Pak Herdian Bakti, Ibu Suci, Hitung, Pak. Sudah siap. 1, 2, 3. dibuka. Pak Hanari, Pak Didik, Bu Hani, Mbak Fitri, Mohon dibuka kameranya. Pak Hardian Bakti, dibuka kameranya. Pak Bu untuk sesi foto bersama. Oke, siap Bapak. Bentar. Ibu Erna dari Sevima. Sudah, Pak, dihitung. Dah. Foto yang senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Agenda selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Wahyudi. Bu Titi. Secara simbolis. Tadi belum dibuka ya, Pak?